Shalom teman-teman, hari ini aku mau bagikan sedikit hidupku, biar teman-teman bisa dengar, biar apa yang baik dari hidupku boleh kalian terima, boleh kalian pelajari. Apa yang jelek jangan dilakukan, atau kalian boleh pelajari, karena buat aku lebih baik belajar dari pengalaman hidup orang lain daripada ngelakoni dewe. Nah, hari ini aku itu mau share. Heran banget deh sama anak-anak zaman now. Nah, anak-anak zaman now itu kalau pacaran, gila. Yang gandengan tangan, panggil papi mami, sayang-sayangan di depan muka orang tua, peluk-pelukan, bahkan sampai cium-ciuman, sampai melakukan hal yang bukan semestinya. Nah, hari ini aku tuh seheran-herannya kenapa mereka sampai pada satu titik di mana aku mau serahin nih kak keperawananku buat dia, karena paling nanti kita juga bakalannya menikah. Wait, tunggu dulu, menikah umurmu berapa dek? Nah, buat aku pribadi, kamu masih butuh yang namanya menjaga kekudusan, karena keperawanan itu bukan hal sepele. Hal itu diberikan ke Tuhan. Itu bukan aku nih iseng, Tuhan nih, aku nih iseng kasihin keperawanan buat setiap perempuan yang aku ciptakan. Enggak kayak gitu. Keperawanan itu tanda kekudusanmu, tanda dimana nantinya kamu menikah. Itu hal yang terpenting dalam sebuah pernikahan. Nah, kenapa kok aku tuh gregetan? Karena aku ini merasa aku gak bisa jaga itu, tapi anak-anak zaman sekarang dengan mudahnya dia kasihkan itu ke pacarnya. Bahkan nih, maaf kata pekerja seks komersial aja buka satu kancing bajunya, dipegang, dielus-elus aja itu ya, maaf kata nih, bayar sis. Tapi kamu, maaf nih ya, gratis kan? Cuman diajakin makan bareng terus pulang nanti mampir dulu yuk. Nah, hari ini kenapa kok sampai segregetan itu, karena aku tuh nggak bisa jaga keperawananku. Jadi harusnya aku bisa menjaganya, tapi karena suatu keadaan keperawananku itu diambil gitu loh. Secara hal yang tidak semestinya terjadi padaku malah terjadi. Dan yang buat aku bener-bener shock, kaget, itu kejadian itu terjadi, lalu aku baru tahu beberapa tahun setelah itu. Dan aku tahu pun aku bener-bener gak nyangka, karena itu kejadian itu terjadi aku kelas 5 SD, dan waktu itu aku dilecehkan oleh papa kandungku sendiri. Nah, karena aku ini benar-benar gak habis pikir, sampai akhirnya aku ini kan punya banyak teman. Waktu aku lihat, aku tuh shock, aku bener-bener gak, gimana ya, kayak aku harus cerita ke siapa, aku gak tahu. Aku juga bukan seorang anak Tuhan yang baik saat itu, bahkan aku bukan anak yang terbuka sama Tuhan. Dan hari itu aku bener-bener mikir, aku harus gimana, aku kayak udah gak punya harapan hidup gitu loh. Kayak nanti gimana aku ke depannya, apalagi dengan predikat aku ini anak yang dulunya istilah gampangnya, kalau orang bilang itu aku anak haram, karena posisi mama dan papaku melakukan hubungan seks di luar nikah dan lahirlah aku. Dan beruntungnya adalah mereka menikah. Akhirnya mereka menikah. Nah, aku merasa kayak wah udah hilang keperawanan, terus aku juga kayak gini, apa yang berharga dari hidupku tuh aku nggak ngerti. Sampai akhirnya aku merasa udahlah, aku harus tutupin ini dan jangan sampai orang tahu, karena
gila, aku tuh sudah tertekan banget lah pokoknya kalau ada orang tahu kalau aku ini anak haram. Nah, singkatnya aku ini jadi punya topeng, dan topeng itu cukup lama aku pakai. Topeng itu aku akan pakai ketika teman-temanku ini kan suka pacaran yang tidak sehat. Nah, waktu itu mereka akan cerita bahwa mereka habis gini dan aku akan pura-pura jijik gitu, tapi kenyataannya nih ya, padahal setelah aku jadi aku tahu kalau aku ini telah dilecehkan, aku nonton video porno di kelas. Nah, waktu aku tahu itu, setelah itu teman-temanku cerita tentang perjalanan pacaran mereka. Nah, di situ aku mikir bahwa aku nggak boleh sampai ketahuan bahwa aku itu lebih buruk dari mereka. Jadi aku ngomong ke teman-temanku, jangan kayak gitu toh, itu kan ndak baik gini. Padahal kenyataannya aku itu setelah aku nonton video porno di kelas, aku nonton video itu terus menerus, dan aku bisa ngomong itu tuh kecanduan selama hampir setahun. Karena buat aku pribadi, sebenarnya aku waktu nonton itu aku tuh penasaran gitu loh, penasaran dalam arti bener gak sih, aku mencari tahu bener gak sih ini terjadi padaku dan ini dilakukan oleh papaku. Karena buat aku masih merasa apa Tuhan nggak bisa lebih adil sama aku? Apa Tuhan sejahat ini sama aku? Apa papaku sejahat ini sama aku? Aku selalu mencari kebenaran dan aku nggak temukan itu. Dan akhirnya aku kecanduan. Sampai satu titik aku ketemu lingkungan yang sehat, dimana aku masuk ke salah satu SMA, dan di situ aku dibangun banget karakterku, gimana jadi serupa dengan Kristus. Nah, saat itu aku ketemu satu guru itu cerita tentang hidupnya. Dia cerita tentang bagaimana dia pernah dilecehkan oleh kakak kandungnya sendiri. Dan buat aku pribadi, oh, kenapa Anda harus cerita kepada saya? Kenapa Anda harus menceritakan ini gitu loh. Terus habis itu dia cerita bahwa hidupnya tidak mudah, bahkan dia jatuh bangun dalam dosa. Nah, tapi hebatnya, buat aku sih hebat, dia bilang Tuhan Yesus itu menyembuhkan dia, dan dia akhirnya bisa berdamai dengan kakaknya, dia akhirnya bisa memaafkan kakaknya, dia akhirnya bisa hidup mengampuni kakaknya. Dan buat aku pribadi, gila, ini orang bisa ya mengampuni orang yang telah merenggut keperawanannya. Nah, hari itu aku sih sebenarnya sudah punya niat buat cerita ke orang lain, tapi kayak aku tuh merasa, apa iya mereka bisa terima aku? Apa iya mereka mau mengenalku di versiku yang katakanlah tidak perawan ini? Sampai akhirnya aku nggak cerita, aku tetap tutupi, aku tetap pakai topeng, aku tetap berusaha baik-baik saja, aku tetap merasa, aku tetap pelayanan. Bayangkan, aku tetap pelayanan, padahal setiap kali aku itu setiap kali aku keinget tentang papahku, itu bukan hal yang mudah. Apalagi aku ini sering altar call, maju ke depan, aku akan maju lari paling depan. Dan ketika altar call itu tentang orang yang menyakitimu, wah, aku itu pasti aku akan lanjut maju sak banter-banternya, aku akan lari paling depan. Tapi itu tidak mengubahku, karena aku tetap tidak mengampuni papaku. Dan sampai akhirnya aku masuk ke jenjang kuliah. Nah, di kuliah ini aku ketemu salah satu mentor. Nah, di sini aku tuh mau share bahwa lingkungan yang baik itu, apalagi pemimpin, orang yang kamu anggap sebagai mentor, orang tuamu. Saat itu aku nggak punya figur yang harus kujadikan panutan, karena buat aku terlalu
terlalu sakit untuk melihat orang tua aku sebagai panutan. Jadi hari itu aku bertemu dengan salah satu mentorku, dan dia berkata, tiba-tiba dalam satu momen dia berkata, "Bet, kalau kamu mau diajak terbang tinggi sama Tuhan, kamu harus tinggalkan semua sampah-sampahmu." Hari itu aku benar-benar langsung kepikiran, oh iki sampahku adalah papaku dewe, papaku sendiri. Nah, hari itu aku langsung, oke Tuhan, aku komit, aku akan menceritakan hal ini terlebih dahulu kepada mamaku. Pulanglah aku, mamaku ini juga baru pulang dari rumah sakit, mukanya masih pucat, aku ingat banget, dia masih pucat. Terus aku ini langsung, yuk doa, saat itu kami sudah punya hubungan yang lebih baik dan kami sudah percaya Tuhan lebih. Nah, kita doa, aku pegang tuh tangannya, aku gandengan, kita berdoa bareng. Terus sampai satu titik, doa selesai, aku ngomong sama mamaku, Lisa mau ngomong, Lisa ini pernah diperkosa sama papa. Hari itu mamaku tuh punya sakit jantung, dan hari itu tangannya dingin, keringetan, nangis, sesenggukan, dan mama cuma bilang maafin mama, karena mama baru tahu, maafin mama karena mama nggak ada saat itu, maafin mama. Pokoknya mama cuma minta maaf terus. Sampai mama tanya kapan kejadiannya, kelas 5 SD. Dia semakin shock kali ya. Terus dia langsung bilang gini, sudah cukup waktumu untuk marah sama papamu. Hari ini yuk kita mau doain papa, lepaskan pengampunan buat papa. Sumpah aku sampai hari ini kecerita kayak gitu aku masih merinding. Kenapa merinding? Karena buat aku pribadi saat itu aku berpikir, iki mamahku edan mau piye? Ini mamahku gila atau gimana? Anaknya sudah direnggut keperawanannya oleh suaminya loh. Tapi dia bilang untuk mengampuni. Tapi hari itu entah kenapa aku manut aja gitu loh. Aku ngikut aja, oke mah, aku mau doain papa. Hari itu aku benar-benar belajar bagaimana hati seorang mamahku itu buat merelakan dirinya untuk memberi pengampunan. Nah, gak selesai sampai situ. Aku sebenarnya buat aku pribadi, aku gak berani simpen nomor papaku. Aku gak pernah kontak-kontakan. Jadi mamah dan papaku bercerai waktu aku SMP, dan aku tidak membenarkan perceraian ya saudara, cuman saat itu terjadi begitu saja. Dan hari itu aku gak kontakan sama papaku sampai kami berdoa secara rutin, tapi bukan rutinitas. Kami berdoa itu tiap kali kami berdoa ya kami selipkan supaya papa diberkati, dan kami tahu bahwa papa punya istri lagi. Nah, singkatnya, kemarin Desember aku ketemu sama papaku di rumah kakekku, dan aku di situ sebenarnya sendongkol-dongkolnya, jengkel-jengkelnya. Kenapa? Karena aku punya pikiran gini, kenapa baru ketemu sekarang ya, Pak? Nah, dari kemarin kemana aja? Nah, tapi hari itu semua itu terlontar begitu saja. Terus adikku, aku punya adik. Dia ingetin aku, kamu kesini mau apa, tujuanmu kesini mau apa, kamu mau hidupmu dipulihkan apa, kamu mau bikin papa semakin gak ngerti kasih Tuhan. Hari itu aku memilih untuk berkata, oke Tuhan, aku mau mulai bangun hubungan yang baru dengan papa. Aku tanyain papa sehat, aku tanyain gimana kabarnya, dan akhirnya aku ngobrol bahwa aku ngampuni papa, aku sudah gak papa punya keluarga yang baru, jadilah bapak yang baik untuk anakmu. Nah, hari itu aku berdoa bareng, kami saling mengampuni lah kalau aku bilang, karena pasti seorang anak pasti
pernah menyakiti orang tuanya, pasti. Nah, hari itu aku ngerti banget bahwa pengampunan Tuhan itu gak pernah terlambat waktunya. Hari itu gimana pun caranya Tuhan itu mau ngomong, oke, Beth, sudah selesai. Sekarang gimana caranya kamu mengampuni, gimana caranya kamu memang luka yang dibuat oleh papahmu itu tidak pernah bisa hilang. Tapi aku Tuhan yang berada selalu di sampingmu, selalu. Bahkan ketika waktu kamu dilecehkan sekalipun, aku ada di situ. Kalau aku pernah bertanya sama mentorku, terus kalau misalnya Tuhan memang ada waktu aku dilecehkan, kenapa Tuhan gak stop itu? Nah, mentorku bilang, ini adalah anugerah yang tidak semua orang bisa dapatkan. Dan aku mau percaya bahwa ini anugerah, bukan aib. Kenapa anugerah? Karena aku mau berkata buat kamu para anak-anak gadis, stop. Jangan buat dirimu rendah, karena Tuhan itu sayang banget sama kamu. Sayangnya ampun deh. Sayangnya pol sak pole. Dan Tuhan itu sedih kalau lihat kamu nyerahin dirimu begitu aja, jadi nggak berharga. Kalau aku sudah nggak perawan lagi, stop, sudah cukup, jangan lakukan itu lagi. Balik ke Tuhan, minta pengampunan lebih lagi. Dan aku percaya Tuhan itu nggak benci pendosa, Dia benci dengan dosa. Dan jadi ketika kamu balik ke Tuhan, kamu akan dipulihkan, kamu akan disembuhkan. Susah nggak? Saat ini aku masih sangat belajar. Nah, buat teman-teman, aku mau ngomong bahwa penting banget kamu punya komunitas yang tepat, karena komunitas yang tepat itu bikin kamu ngerti bagaimana kamu harus bertindak, karena kamu butuh masukan yang banyak. Aku percaya setiap kita ini masih butuh masukan yang sangat banyak. Nah, ketika kamu masuk dalam komunitas, kamu itu ketemu sama orang-orang yang kasih masukan yang baik. Aku juga mau ngomong, kalau kamu merasa nggak berharga, percayalah, Tuhanmu di surga itu membuatmu bukan untuk main-main. Dia membuatmu sangat amat berharga, sangat amat berharga. Jadi jangan sia-siakan, karena Tuhan akan menghargai setiap apapun perjuanganmu. Pikul salibmu itu. Oke, this is his story in me.